keluarga kita juga mudah-mudahan dalam keadaan yang hatinya sejuk semua. Alhamdulillah. Juga terima kasih ya kita kepada yang penyelenggara acara ini, mudah-mudahan amalnya semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Karena malam ini sebenarnya banyak hal yang perlu kita sampaikan, tetapi pada intinya saya malam ini ingin menyampaikan hal-hal yang juga menyejukkan ya. Di antara hal yang paling indah dalam agama kita itu adalah adanya rasa syukur. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang rasa syukur kita. Dan Allah juga banyak nyentil kita bahwa banyak orang yang kurang pandai bersyukur. Dalam tema kita husnuzon ini tentu tidak bisa terlepas dari rasa syukur. Karena husnuzon itu adanya di perasaan kita. Ada prasangka baik kita terhadap apapun yang sifatnya vertikal dan horizontal. Apa itu ibu-ibu paham nggak? Vertikal itu yang lurus ke atas, Bu. Kalau yang horizontal ya ke samping ya. Artinya baik itu kepada Allah ataupun kepada makhluk-makhluknya Allah. Husnuzon ini sudah diteliti oleh para ahli sampai kepada hormon-hormon dalam diri kita yang akan muncul jika ada perasaan yang namanya husnuzon. Kita lepas dari segi bahasa dulu ya. Husnu itu kan hasanah yang bagus, zon itu prasangka. Kalau bahasa modern ya, bahasa apa sih? Bahasa Inggris ya. Positive thinking gitu. Ada prasangka-prasangka yang baik. Prasangka yang baik ini bisa dibagi beberapa bagian. Pertama, jika kita memang sudah memiliki di dalam diri kita adanya prasangka, maka hendaknya itu diarahkan menjadi hal-hal yang baik. Yang kedua, jika kita sudah mengalami satu peristiwa yang tidak enak, menurut logika kita, menurut akal kita itu kurang baik, maka kita olah di dalam diri kita, mencari hikmah-hikmah di balik peristiwa itu, karena nggak mungkin kita menjejaki tentang kemauan Allah ya. Sebatas kemampuan kita menganalisa semampu kita, lalu kita mencari hikmah di balik peristiwa itu. Kemudian husnuzon juga tentang masa depan. Allah sudah menjanjikan satu kebaikan. Orang yang beriman kepada Allah seluruhnya pasti ya, mangkana fi qalbihi la ilaha illallah. Dawuhnya, sabdanya Rasulullah SAW, barang siapa yang ada di dalam hatinya, di kolbunya la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Kita semua alhamdulillah kebetulan di sini ibu-ibu nih sudah, apalagi sudah zikir la ilaha illallah sudah berapa puluh tahun ya Bu ya. Mudah-mudahan zikir yang kita ucapkan dengan lisan itu bisa masuk ke dalam kalbu kita, karena di dalam kalbu itu Allah melihat hamba-hambanya
seperti yang disampaikan Rasul kita, ana fi dhanni abdi bi, ya, Allah itu ada di prasangka hambanya tentang dia. Maka kalau kita sudah bisa membuat qalbu kita berbunyi la ilaha illallah dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap nafas kita, insya Allah seperti yang dijanjikan Allah, kita semua selamat dan sampai kepada jannahnya Allah. Tetapi saya di sini ingin mengutip sedikit, Bu. Husnudzon itu salah satu kunci dari kebahagiaan kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah berpikir positif, dalam ilmu kesehatan sudah disampaikan itu akan muncul zat-zat atau hormon-hormon yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah, yang nantinya akan membantu fisik ini memunculkan kebahagiaan. Saya contohkan nih, ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau lagi memandang keluarganya, entah itu kepada suami, anak, cucu, mantu, atau kepada siapapun, lalu di hatinya ibu alhamdulillah, ada rasa syukur, itu akan muncul nanti hormon yang menyirami kepala kita, khususnya di kepala bagian depan, memunculkan kebahagiaan. Sebaliknya ibu, kalau kebalikan dari husnudzon adalah suudzon, ya, prasangka-prasangka buruk, itu menurut kesehatan sudah diteliti, nanti itu akan muncul hormon yang menyebabkan susah. Anehnya, Bu, dari penelitian sekarang itu munculnya di mana? Bukan di kepala, tapi di pinggang. Mungkin ibu-ibu ada yang sakit pinggang ya. Ada yang awalnya orang Jawa bilang poyoan, ya. Itu terpicu dari rasa-rasa yang tidak enak, Bu. Itu menurut penelitian sudah kesehatan. Jadi kita, khususnya kita ya yang sudah sedikit dewasa dalam hidup ini, baik dari segi usia, pengalaman atau apapun, akan memahami diri kita. Wah, kalau lagi sakit di sini nih, berarti begini. Udah dibuktikan di kesehatan. Sekarang dari ahli kesehatan mental juga sudah jelas-jelas menyatakan, ibu kalau lagi sakit, kan mesti dokter tuh sering bilang begini, ibu jangan banyak mikir, ibu jangan susah, ya. Jadi apa hubungannya coba mikir sama sakit, susah sama sakit? Sepertinya nggak ada hubungannya. Tetapi itu ternyata memang sudah diteliti, Bu. Bereaksi fisik ini, tubuh ini terhadap perasaan-perasaan kita. Sungguh Allah meresepkan satu bentuk yang luar biasa. Apa yang diresepkan oleh Allah? Hendaklah kamu berzikir, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah supaya tenang kalbumu. Maka logis sekali ini, sudah teruji bahwa dengan berzikir, zikir di sini bahasa Arab ya, kita bahasa Indonesia, zikir itu kan ingat, nyadar gitu, sadar bahwa ada Allah yang telah membuat kita, yang menghendaki adanya diri kita, karena tanpa kehendaknya kita nggak mungkin ada, dan nanti kita akan kembali kepadanya. Dan hidup ini kita memperjuangkan
iman kita kepada Allah. Maka kalau sudah begitu, hidup kita dikehendaki, terus dalam hidup ini kita berjuang untuk Allah, nanti juga kita kembali kepadanya. Maka tidak ada lagi pertanyaan yang lain. Tidak ada lagi keraguan harus kemana saya ini. Tidak ada. Ya kepada Allah kembali semua. Untuk menengok keadaan beliau. Kemudian yang satu malaikat duduk di dekat kepala beliau, yang satu duduk di dekat kaki beliau. Malaikat yang di kaki ini berbicara dengan yang di dekat kepala. Kenapa Rasulullah ini yang di kepala menjawab, beliau sakit. Lalu yang di kaki tanya lagi, sakit apa sampai seperti ini? Nah yang di kepala ini jawab, beliau terkena sihir. Kemudian yang di kaki bertanya lagi, terkena sihir siapakah yang sampai menyihir Rasulullah sedemikian rupa? Maka malaikat yang di kepala menjawab, beliau ini disihir oleh seorang Yahudi. Yang di kaki bertanya lagi, lalu bagaimana kita akan menolong beliau? Maka malaikat yang di kepala mengatakan, sihirnya itu diletakkan di bawah batu di sumur ini. Maka Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut guna mengambil benda di bawah batu. Alkisah, waktu itu sumurnya ada airnya, lalu dikeringkan dulu, kemudian ada batu. Dibaliklah batu itu, ternyata memang di bawah batu itu ada sebuah kotak atau satu benda, lalu diambil. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, diapakan benda ini ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, bakar saja. Ya, kemudian benda itu dibakar. Ini menjadi asbabun nuzul dari turunnya surat yang sering kita baca. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca setiap malam sebelum tidur, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Ada hubungannya apa sama husnudzon tadi? Dalam hidup ini musibah yang dialami semua manusia, di antaranya adalah sakit. Di beberapa daerah, beberapa tempat, beberapa kelompok, jika sakit itu sering dimunculkan oleh setan supaya kita suudzon, mencurigai hal-hal yang kurang berkenan, baik itu dari manusia, dari makanan, dari apapun, yang justru mengakibatkan itu tidak enak, tidak nyaman di perasaan, sehingga kita sedang mengalami sakit fisik menjadi juga sakit hati. Yang kita ambil dari Rasulullah apa? Pertama, ketika andainya kita dapat sihir, bagaimana sikap kita? Sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian apa yang harus kita baca? Itu Rasulullah sampaikan dengan firman Allah, bacalah surat Al-Falaq, An-Nas. Dengan begitu, pikiran kita, hati kita berzikir kepada Allah, berpasrah kepada Allah, sehingga pertolongan Allah sampai kepada diri kita.
Artinya ketika kita sedang mengalami satu musibah, hendaklah semua kita sandarkan kepada Allah dulu, sehingga apa yang akan kita sampaikan tidak keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu-ibu sudah mulai agak panas belum? Ya gak ada ini ya, untungnya dingin ya malam ini ya, jadi agak-agak gimana gitu udara selir-selir. Berdoa untuk kebaikannya. Maka biasanya ibu-ibu kalau ada anaknya yang mohon maaf bersikap atau berkata-kata kurang baik, kita sampaikan, aduh pinternya gitu ya, jangan di ngomongin yang sebaliknya. Nah, itu kata-kata yang menjadi prasangka baik kita. Itu salah satu contoh. Atau dengan pasangan kita jangan bicara yang jelek-jelek, itu kita hindari sebisa mungkin. Kita sampaikan dengan kata-kata yang baik. Kemudian sikap kita juga kita banyaklah tersenyum. Itu juga lambang bahwa hati kita berprasangka baik. Tutup ya Bu. Ya, sementara saya sampaikan sekian dulu. Suatu saat mudah-mudahan kita tidak Allah bertemu lagi dalam keadaan sehat, baik fisik maupun rohani kita, bertambah iman kita, bertambah takwa kita, dengan hati yang jernih, pikiran yang bersih, yang bersyukur, yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Pertanyaannya mungkin sama saja ya, kali akhirul kalam, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Pasti semua kesalahan itu dari